kita tahu kenapa Indonesia itu selalu diminta untuk meniru Cina, itu kan karena ya Cina itu tegas, ada hukuman mati gitu ya bagi para koruptor yang terlibat atau melakukan korupsi gitu. Ternyata negara komunis yang tidak demokrasi versi Amerika gitu, versi Barat, justru membuat rakyatnya sejahtera dibandingkan demokrasi ala Barat yang hari ini gitu ternyata tidak menjaminkan kesejahteraan. Yang terjadi mungkin hanya demokrasi yang prosedural. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di program Buka Kartu. Seorang Taipan dari Vietnam beberapa waktu lalu, namanya Truong My Lan, ya, itu divonis hukuman mati oleh pengadilan di Vietnam karena fraud yang dilakukannya terkait dengan pinjaman bank untuk bisnis propertinya. Kerugian yang ditaksir ya di dalam persidangan itu sangat mengejutkan, sekitar 300 triliun ya, atau setara dengan 3% dari GDP-nya Vietnam. Nah, ini tentu adalah berita luar biasa. Nah, untuk membahas soal itu dan mengkaitkannya dengan konteks Indonesia hari ini, kita akan mendiskusikannya dengan Firdika Rizky Utama atau Firdi ya. Halo Fir, apa kabar? Alhamdulillah sehat Mas. Sehat, alhamdulillah. Yang nggak sehat ini putusan MK ya. Iya, Pilpres kita ini. Oke, kita lupakan sedikit soal Pilpres karena ada hal menarik juga yang perlu kita diskusikan. Nah, Firdi ini sebagai pengantar ya, sahabat integritas, adalah peneliti di Parasindikat ya. Ini sebuah lembaga think tank untuk isu politik ya di Indonesia. Sahabat integritas bisa browsing, ada websitenya, ada kanal YouTube-nya juga. Saya juga beberapa kali diundang dalam diskusi di sana. Nah, sekarang ini Firdi sedang mengambil program master ya untuk ilmu politik di sebuah kampus di Cina. Nama kampusnya itu adalah Shanghai Jiao Tong University. Ini adalah sebuah kampus yang kalau kita browsing juga cukup populer di Shanghai. Kebetulan ada beberapa scholars ya dan akademisi yang mendunia yang juga lahir dari kampus ini. Fir, sebelum kita ngomong soal Vietnam ya, kenapa Firdi ini kita pilih sebagai narasumber ya, sahabat integritas, karena dia sedang studi di Cina. Cina dan Vietnam adalah negara yang kira-kira mirip lah. Mereka dua-duanya ini punya background sebagai negara komunis yang sudah menerapkan dual track ya di dalam kebijakannya. Dual track itu artinya secara politik mereka tetap komunis, tapi secara ekonomi mereka terbuka. Makanya banyak sekali investasi yang masuk di dua negara ini, dan Indonesia adalah juga merupakan salah satu negara yang tertekan karena kompetisi ekonominya dengan Vietnam, salah satunya misalnya karena produk-produk Vietnam yang juga sudah mulai membanjiri Indonesia. Tapi kita nggak ngomong soal itu, kita ngomong soal bagaimana anti korupsi di dua negara ini, terutama karena di-trigger oleh tadi ya sebuah persidangan yang mendunia karena ada salah satu Taipan besar di sana yang kemudian dijatuhi hukuman mati. Fir, ya Mas, kenapa ngambil kuliah di Cina? Nah, itu pertanyaan pertama. Oke. Apa sih bedanya dengan negara Eropa? Benar negara Eropa atau mungkin Australia, banyak anak Indonesia yang juga lari ke Australia, itu kan memilih untuk sekolah politik di sana atau ke Amerika. Nah, ini Firdi milih Cina. Apa ya? Oh, kalau saya ini sih Mas, kenapa kuliah milihnya di sini? Karena mau lihat perspektif China, melihat dunia. Kalau kita biasanya melihat di Indonesia gitu ya, atau mungkin yang sudah terinfluence juga dengan media-media Barat, kalau kutip China itu kayak buruk atau segala macam. Nah, saya ingin tahu kenapa sih China berpikir seperti itu, dan menurut mereka apakah itu buruk ya, sesuai konsepsi Barat ya, misalnya soal hak asasi manusia dan segala macamnya, dan juga termasuk politik karena dalam paling tidak dari tahun 2000-an, dekade 2000-an masuk, China kan secara ekonomi juga
sudah mulai meningkat setelah era Deng Xiaoping. Kemudian bukan tidak mungkin dengan bertumbuhnya ekonomi dia juga ingin men-challenge kekuasaan yang saat ini ada, misal global governance-nya adalah Amerika. Jadi ya pasti akan ada kompetisi dan saya kira melihat ini jadi menarik China. Jadi lihat orang yang sedang berkembang, sedang maju, coba untuk mengalahkan tanda kutip China, coba dalam kutip coba China untuk mengalahkan pengaruh Amerika Serikat kayak gitu sih. Walaupun di akademisinya mereka kan selalu bilang kita tidak pernah mau kompetisi dengan Amerika, tapi di dalam kelas atau bahkan saya masuk di beberapa kelas yang berbahasa Mandarin gitu, itu ditanamkan kita harus kalahkan Amerika dalam hal apapun. Makanya dalam ekonomi juga sepertinya sudah mulai melampaui Amerika. Sekarang bagaimana secara geopolitik bisa mengalahkan Amerika dalam beberapa hal. Misalnya dalam tahun lalu ada Amerika sering dianggap sebagai biang kerok kalau dalam dalam ilmu politik itu, dalam geopolitik dia sering bikin perang, sering bikin konflik, tapi kemudian China malah mendamaikan. Ini jadi antitesis. Kayak contohnya tahun lalu itu Iran dan Arab Saudi justru damai karena adanya Tiongkok di situ. Walaupun kita tahu ada motif ekonomi dan segala macamnya, tapi paling tidak Tiongkok berhasil mendamaikan. Kayak gitu sih Mas, menurutku menarik. Jadi ada perspektif yang berbeda yang oleh Cina dalam konteks dunia hari ini. Ya. Fir, kalau kita ngomong soal agenda anti korupsi di dua negara ini ya, Vietnam dan Cina, itu kan mereka masing-masing sepertinya sama tuh punya kampanye anti korupsi yang cukup populer gitu ya di mata publik ya di dua negara itu. Misalnya kalau di Vietnam itu Sekretaris Jenderalnya Partai Komunis Vietnam, Nguyen Phu Trong itu kan juga sudah mengkampanyekan program anti korupsi yang kalau kita sebut gitu ya, motonya itu blazing furnace gitu ya, atau tungku yang menyala-nyala. Ya, ini kayaknya mau menunjukkan keseriusan mereka di program anti korupsi. Begitu juga di eranya Xi Jinping, upaya anti korupsi juga cukup tegas gitu ya, cukup populer. Mereka menyebutnya sebagai crackdown on tigers and flies gitu ya, atau hunting tigers and flies gitu. Jadi mau dia koruptor kelas kakap, mau dia koruptor kelas teri gitu ya, itu akan mereka sikat gitu, mereka habisi. Nah, itu terbukti paling tidak ya, kalau kita rujuk pada Corruption Perception Index mereka. Vietnam itu skornya 41 tahun 2023 dan Cina itu skornya 42 tahun 2003. Sementara Indonesia itu skornya hanya 34 kemarin. Jadi kan jauh sekali. Kita sudah pernah ada di skor 40 tapi kemudian turun dan terakhir 34. Nah, pertanyaanku sebenarnya seberapa serius sih dua negara ini mendorong isu anti korupsi dan kenapa isu anti korupsi menjadi sedemikian penting bagi Partai Komunis di dua negara ini? Iya Mas, kalau soal korupsi terutama di Tiongkok itu jadi musuh besar Mas. Sebenarnya kalau kita lihat dalam sejarah gitu, roots mereka korupsi itu kan dianggap pertama ada tradisi Konfusius di zaman China kuno, itu Tiongkok kuno sering kasih hadiah untuk pejabat-pejabat. Nah kemudian ya mungkin di sini sertifikasi gitu ya. Ya namanya Guanxi, tulisannya Guanxi. Nah itu kemudian cenderung malah menjadi korup. Jadi ketika China tahun 1949 revolusi kemerdekaan gitu oleh Xi Jinping, tradisi-tradisi Konfusius yang menurut dia itu merusak gitu ya, itu harus dibasmi. Salah satunya Guanxi ini atau pemberian hadiah kepada pejabat-pejabat karena dampaknya gitu itu sangat serius. Karena saya pernah baca di buku merahnya gitu, dia bilang korupsi itu dampaknya sangat amat luas buat rakyat terutama di Tiongkok. Pertama ini tata kelolanya, kemudian pembangunan ekonominya, kepercayaan sosial dan legitimasi politik itu akan jadi runtuh kalau misalnya korupsi itu terus dibiarkan. Makanya campaign itu terus
digemakan gitu dari zaman si Mao Zedong tahun 1949, tapi kemudian baru intensif itu di tahun 78 ketika Deng Xiaoping naik gitu, yang tadi Mas Adnan bilang mulai ada reformasi dan juga ada terbuka secara sistem ekonomi. Nah ini mereka khawatir gitu ya. Kenapa? Karena di satu sisi pembukaan ekonomi menurut mereka itu terutama Deng Xiaoping menciptakan peluang besar untuk generasi mencapai kaya gitu, maksudnya di bawahnya dan generasi selanjutnya China gitu. Tapi kemudian kalau kontrol negaranya melemah, itu kemudian akan berpotensi untuk korup, terutama suap dan segala macamnya itu menurut mereka bahaya. Bahkan kalau kita masih ingat Tiananmen tahun 1988 atau 89 kalau nggak salah, itu salah satunya adalah isu yang diutarakan mahasiswa saat itu adalah korup yang terjadi di China, terutama pejabat-pejabatnya. Jadi kemudian berlanjut gitu, reformasi soal korupsi, pemberantasan korupsi ini harus diteruskan, digalakkan sampai eranya kemudian yang terkenal sekarang adalah Xi Jinping tadi tahun 2012 ketika dia naik tampuk ke kekuasaan. Kalau saya tidak salah dari data yang sudah dihimpun ini dalam 10 tahun kepemimpinan Xi Jinping ada laporan 1,28 juta laporan tentang pejabat yang dicurigai atau terindikasi korupsi. Yang sudah dilakukan penyidikan adalah 470.000 kasus. Dari total itu semua sekitar ada 2.480 pejabat tingkat departemen dan biro, serta 20.000 lebih pejabat di tingkat kecamatan dan kelurahan itu udah diinvestigasi. Bahkan tahun 2023 aja baru di kuartal pertama gitu, 4 bulan pertama 2023 itu ada 54 pejabat yang sudah dinyatakan bersalah korupsi. Dan ya tentu ini Mas tariknya mereka di sini ada sistem perampasan aset. Jadi perampasan aset ini benar-benar dilakukan bahkan di bulan Februari lalu, 2 bulan lalu gitu. China mengamandemen undang-undang pemberantasan korupsinya. Jadi pemberantasan korupsi tidak hanya menjerat pejabat publik atau pejabat pemerintahan, tapi juga pihak swasta. Kalau pihak swasta kemudian terbukti melakukan suap, korupsi dan bekerja sama dengan pihak pemerintah, mereka akan dihukum paling sedikit 10 tahun minimal hukumannya. Dan kemudian kalau mereka sudah terlibat 2 kali atau 3 kali, lebih dari sekali melakukan ini, akan dikenakan tuntutan hukuman seumur hidup dan semua asetnya dirampas menjadi milik negara. Gitu Mas. Fir, ini kan sebenarnya kalau kita tadi coba review ya dari beberapa alasan kenapa program anti korupsi itu begitu cukup populer gitu ya, dan menjadi concern dari partai komunis di Vietnam ataupun di Cina, itu kan karena soal reputasi pemerintahnya. Dalam hal ini adalah reputasi partai komunis. Ya, pada satu sisi sebenarnya ketika negara itu didesain cukup tertutup, di mana demokrasi itu tidak disediakan ruangnya, ya memang peluang korupsinya kan menjadi cukup besar gitu ya. Jadi mereka ini sebenarnya mau melakukan itu untuk mengkompensasi sistem politik yang tertutup itu. Sehingga di partai komunisnya juga tidak tergerus, tidak delegitimasi gitu ya. Nah, seberapa masyarakat di Cina dan di Vietnam itu kemudian percaya dengan program anti korupsi mereka? Nah ini Mas, kalau di sini di China kita agak sulitan misalnya melihat benar nggak nih laporan masyarakat benar-benar percaya 100% atau bahkan misalnya taruhlah 70% gitu ya, percaya sebagian besar terhadap program anti korupsi pemerintah. Tapi paling tidak saya tadi komparasi beberapa survei gitu, mayoritas mereka percaya karena
pemberantasan korupsi ini benar-benar dilaksanakan. Kenapa? Karena mereka merasa China hari ini maju itu karena sistem pemberantasan korupsinya berjalan. Paling tidak sejak tahun 2002 kalau tidak salah zamannya Hu Jintao itu jadi presiden, pemberantasan korupsi mulai masif dan digalakkan kembali di era Xi Jinping. Ini jadi mayoritas mereka percaya, dan juga mungkin Vietnam juga pasti percaya, Mas, karena lihat hari ini gitu ya, secara ekonomi mereka merasakan dampaknya gitu dari adanya pemberantasan sistem korupsinya. Karena kalau korupsinya korupsi terus berjalan, ekonomi akan terus memburuk. Jadi yang tadi bilang Mas Adnan, iya benar. Jadi kalau saya baca dari kelas saya kemarin waktu semester lalu gitu ya. Jadi kenapa Xi Jinping melakukan reformasi besar-besaran, kampanye besar-besaran gitu untuk anti korupsi? Pertama, dia butuh untuk mengamankan posisinya. Jadi ya musuh-musuh politik ya kalau dia nggak suka ya bisa disikat sama dia kan. Yang kedua tadi soal ekonomi. Kalau ini akan menjadi menghambat menurut Xi Jinping. Kalau misalnya dia punya program berapa tahun ke depan, itu China harus melampaui Amerika, GDP-nya harus sekian berapa triliun US dollar segala macam, itu bisa kemudian benar-benar menetes ke bawah, trickle down, kalau tidak ada korupsi. Yang ketiga, yang tadi legitimasi, dia ingin Xi Jinping ingin punya legitimasi bukan cuma buat dirinya tapi juga buat partai, bahwa ternyata negara komunis yang tidak demokrasi versi Amerika gitu, versi Barat, justru membuat rakyatnya sejahtera dibandingkan demokrasi ala Barat yang hari ini gitu ternyata tidak menjaminkan kesejahteraan. Yang terjadi mungkin hanya demokrasi yang prosedural kayak gitu. Dan itu tadi soal campaign, di sini ada divisi propaganda. Setiap partai komunis pasti punya divisi propaganda, dan mungkin di Indonesia dan di negara Barat kalau melihat propaganda atau mendengar kata propaganda itu jadi buruk ya. Tapi di negara-negara komunis itu justru malah biasa aja, dan mereka bilang propaganda itu ada dua tipe, propaganda hitam atau propaganda putih. Kalau pemberantasan anti korupsi ini adalah propaganda putih, dan ini adalah rakyat harus tahu, dan rakyat juga pasti akan senang melihat hal-hal ini. Jadi kampanye hitam dan kampanye putih gitu ya. Fir, ini kan yang cukup dikenal ya oleh publik di Indonesia ya, mungkin juga termasuk sahabat integritas, itu kan hukuman mati gitu ya. Hukuman mati yang terkenal. Nah, kita tahu kenapa Indonesia itu selalu diminta untuk meniru Cina. Itu kan karena ya Cina itu tegas, ada hukuman mati gitu ya bagi para koruptor yang terlibat atau melakukan korupsi gitu. Nah, bagaimana sebenarnya implementasinya di Cina sendiri? Apakah memang hukuman mati itu terjadi, para koruptor yang ketahuan korupsi dan terbukti di pengadilan dipenggal kepalanya atau ditembak gitu ya? Atau sebenarnya ada proses-proses berikutnya yang publik kita nggak tahu, akan tetapi itu tetap menunjukkan keseriusan mereka di dalam memberantas korupsi? Iya, Mas. Jadi kalau di China ini mereka memang ada hukuman mati untuk korupsi, tapi itu dalam praktiknya tidak pernah dijatuhi hukuman mati. Kalau China lebih senang itu ketika orang terlibat korupsi dan terbukti bersalah korupsi, selain penjara adalah perampasan aset. Nah, perampasan aset ini mungkin sama kayak kalau KPK kan follow the money atau apa itu ditelusuri. Jadi bukan hanya mungkin korupsi merugikan negara 10 miliar misalnya, bukan cuma 10 miliarnya itu aja, tapi kemudian seluruh transaksi keuangannya diperiksa, dicek. Kalau itu bahkan sampai ke anaknya juga kemudian akan menanggung gitu. Paling tidak kalau dia tidak melakukan korupsi atau tidak melakukan pencucian uangnya, paling tidak dia akan dapatkan sanksi sosial. Dia akan di blow up semua profile dan segala macamnya, jadi dibuat malu satu keluarga.
Kayak gitu Mas. Kalau di sini. Seberapa sosial media di sana ikut mempengaruhi kesuksesan atau ya riuhnya kampanye anti korupsi di Cina ya, terutama ya. Karena kalau di Cina itu kan mereka punya platform sosial media sendiri ya. Mereka nggak ada Facebook, nggak ada Twitter gitu ya, tapi punya sendiri. Nah, seberapa diskusi itu cukup intens di tingkat masyarakatnya? Di tingkat masyarakat untuk diskusi korupsi ini itu lumayan Mas. Mereka terutama pelajar. Karena kemana saya sempat nanya teman-teman yang memang bisa bahasa Mandarin, terus nanya ke anak-anak bagaimana soal korupsi di China. Mereka bilang setiap ada kasus korupsi itu kemudian akan juga ditayangkan atau dijadikan bahan diskusi, diinformasikan ke sekolah-sekolah. Jadi anak-anak tahu. Jadi ini juga sekaligus jadi edukasi buat masyarakat. Itu bagian dari propaganda partai. Ya, bagian dari propaganda. Jadi edukasi juga buat masyarakat kalau korupsi itu berbahaya, ini orang-orangnya, dan kita harus tuntut orang-orang ini, kayak gitu Mas. Dan yang paling di grassroots yang paling kencang adalah ketika orang itu masuk front. Jadi kalau kita dulu pernah ada front nasional di tahun 50-an gitu ya. Di sini front itu masih ada. Pemuda-pemuda front ini yang biasanya dia dari entah buruh, pelajar, yang kemudian akan memasifkan itu menjadi diskusi-diskusi. Bahkan ketika misalnya saya lagi makan wonton, kemudian ada orang front gitu, kita kita bisa melihat sih di China kalau lihat dari cara ngomong itu kalau ini orang-orang gitu ya, orang-orang front, orang-orang perwakilan pemerintah yang kemudian mereka ini kader partai komunis ya, kader bawahnya. Bawahnya itu ya biasanya dari kalangan buruh yang akan banyak ngobrol soal politik, terutama soal kalau ini konteksnya dalam ini adalah korupsi, dia akan cerita itu dan banyak, dan itu menjadi diskursus sampai di masyarakat tingkat bawah. Bahkan front ini juga orang yang aktif dalam melaporkan dugaan korupsi di tingkat subdistrik sampai distrik ya, dari kelurahan sampai kecamatan, bahkan sampai tingkat wali kota, kota media gitu. Dia adalah orang yang paling banyak melaporkan dugaan korupsi pejabat daerahnya. Kalau dianggap misal ada jalan rusak tapi udah berapa lama nggak dibenarin, dia akan curiga dan akan tracking. Dan kalau mereka bisa tracking itu, kemudian lapor ke sistem partai daerah gitu ya, sistem DPD ya Mas ya, semacam ya, tingkat partai bangnya gitu, tingkat ranting. Dia akan kemudian lapor juga ke polisi untuk di tracking orang-orang ini, apakah ada korupsi atau apa gitu. Berarti di sana infrastruktur juga sangat bagus ya? Bagus Mas untuk kali ini. Bahkan sampai ke tingkat desa gitu ya? Ya, sampai Shanghai aja yang kota besar itu ada, apalagi yang di bawah kan mereka justru lebih mengakar, lebih takut orang-orangnya. Nah, ini yang menarik tadi kan, kalau di Vietnam dan Cina mereka penguasa partai komunis itu percaya bahwa pertumbuhan ekonomi hanya bisa dijamin, dipastikan kalau pemberantasan korupsinya berjalan ya efektif. Nah, ini menurut kita ini adalah salah satu hal yang justru agak bertolak belakang nih ya dengan Indonesia, karena di era pemerintahan Jokowi sepertinya yang dikedepankan justru adalah pertumbuhan ekonomi, mengejar itu, dan pemberantasan korupsi itu dianggap sebagai gangguan. Itu kenapa kemudian KPK-nya direvisi, diperkecil gitu ya. Kemudian juga fungsi-fungsi pemberantasan korupsinya juga dilemahkan, sehingga ketika ada kasus ya meledak ya, seperti Timah kemarin gitu ya. Hari ini 217 200 berapa triliun gitu ya. Dan lain-lain. Kita belum tahu lagi. Karena ketika tidak ada penegakan hukum yang jelas dan pasti, ya kasus itu nggak akan terungkap kan. Nah, yang membedakannya Fir, antara Indonesia misalnya dengan Cina, dari sisi relasi politik bisnisnya, yang itu membuka peluang bagi korupsi, di mana kira-kira bedanya?
Kalau di China ini Mas, pengusaha itu tidak boleh masuk ke dalam politik. Oh, itu dilarang sama sekali. Dilarang. Jadi mereka punya sekat tersendiri bahwa bahkan misalnya siapa yang terkenal Alibaba tuh, Jack Ma gitu. Ya. Misalnya dia punya kepentingan untuk buka pabrik di mana untuk mendekati mereka nggak akan bisa, nggak akan boleh. Dan itu dilarang dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Jadi konflik of interestnya sudah hampir pasti tidak ada. Berbeda dengan misalnya di Indonesia banyak politisi yang kemudian berasal dari pengusaha dan bahkan juga menteri-menterinya atau bahkan ya pada saat yang sama juga pengusaha gitu ya, sekaligus politisi. Gitu. Ini yang membuat kemudian banyak skandal muncul ya di Indonesia ya terkait dengan bagaimana kebijakan-kebijakan koruptif itu lahir itu karena faktor itu. Ya, salah satunya itu. Juga yang membedakan menurut saya juga ini Mas, pemantauan terpusatnya sih. Mungkin buat sebagian orang, ya terutama buat di negara demokrasi, ini dianggap melanggar privasi. Tapi buat di China justru mereka menganggap ini adalah salah satu bentuk yang aman. Dan pemantauannya biasa saja. Jadi sentralisasi upaya anti korupsinya ini kuat. Itu satu otoritas namanya Komisi Pengawasan Nasional China, lupa bahasa Mandarin apa gitu. Jadi tindak anti korupsi ini ya udah di tangan dia satu, dan seluruh transaksi kita di dalam nomor rekening misalnya pajak itu terpantau. Mungkin kayak PPATK gitu ya Mas ya. Tapi kalau PPATK kan beda dengan KPK gitu misalnya di Indonesia. Tapi di sini ini jadi satu. Jadi dia bisa memantau transaksi yang mencurigakan, misalnya dari mana ke mana, dan itu akan jelas gitu kayak ada potensinya kayak gimana gitu. Jadi saya lihat ini contohnya juga ada berapa nih, 46.000 sepanjang dari Januari sampai Januari sampai September 2023 ada 46.000 pejabat yang memiliki transaksi mencurigakan. Jadi mereka langsung antisipasi itu, langsung dicek semuanya. Dan ya kalau ngomong independensi, mereka menganggap itu lembaga independen, tapi menurutku juga enggak, karena juga berkaitan dengan tadi Xi Jinping ya dan kroni-kroninya. Tapi enggak itu sih. Ya memang di dalam partai komunis sistemnya sangat berbeda ya. Ya. Kan dengan sistem demokrasi, asumsinya ada check and balances gitu ya. Meskipun dalam konteks Indonesia demokrasinya juga kan akhirnya hanya berputar-putar di prosedur gitu ya. Karena misalnya ya MK-nya yang demikian dulu independen sekarang juga tidak cukup independen, KPK-nya yang dulu independen juga tidak cukup independen hari ini gitu ya. Jadi demokrasinya ada tapi justru menjadi tidak efektif dalam upaya misalnya membangun tata kelola yang baik. Nah, Fir, ini terakhir, apa sih lesson learned bagi Indonesia jika kita lihat bagaimana China dan Vietnam ya dalam mendesain dan menyusun kebijakan anti korupsi di dua negara ini, yang kemudian bisa kita pelajari, kita adopsi dan menjadikannya sebagai kebijakan baru ke depan gitu. Saya ngeliatnya ini sih Mas, ada keseimbangan gitu antara penegakan anti korupsi dengan kemauan politiknya. Jadi akhirnya kalau kemauan politik untuk mempertahankan tindak anti korupsi itu ya itu penting. Tapi di China dan di Vietnam, meski dengan tadi keterbatasan dan sistemnya juga berbeda, tapi paling nggak dia punya komitmen yang kuat untuk anti korupsi dan jelas terukur gitu ya. Kalau melakukan korupsi dan dia juga punya ideologi Mas. Jadi yang tadi kan untuk mempertahankan legitimasi politik partai komunis dan juga misalnya presidennya. Di Indonesia ini kan nggak ada. Kita tidak ada ideologi yang harus dijaga mati-matian gitu karena partainya juga semua transaksional. Jadi saya rasa ini sih yang dari sisi pemerintah gitu ya, yang mestinya ditegakkan political will ya, dan juga
Selain itu kalau mau ya tadi salah satu yang signifikan adalah propagandanya. Bagaimana mereka bisa mempropagandakan, menyebarkan bahwa korupsi ini bahaya. Nggak cuma di kelas menengah terdidik, tapi juga sampai di grassroots, sampai di bawah. Dan ketika orang sudah tahu dinyatakan korupsi, mereka bukan cuma dimiskinkan, di asetnya dirampas, tapi juga dibuat malu secara sosial gitu, Mas. Oke. Fir, itu kayaknya menu ya yang bisa diambil ya oleh Indonesia ya, terkait dengan bagaimana upaya anti korupsi ke depan itu harus dibangun ulang, ditata ulang. Termasuk tadi ya soal pengaturan konflik kepentingan. Pengusaha tidak boleh mendekati masuk. Politisi tidak boleh berdekatan dengan pengusaha, sehingga orang sekuat Jack Ma misalnya ya, yang punya Alibaba pun ketika berhadapan dengan negara ya kewalahan gitu. Sementara dalam konteks kita begitu powerful, diundang tuh presidennya kan, potong pita lah, membuka ini, membuka itu, kemudian makan malam bersama. Yang ini yang melahirkan berbagai macam ekses ya dari sisi tata kelola, karena bagaimanapun tata kelola itu penting untuk tidak terjadinya korupsi. Kita boleh bukan sebagai negara komunis, dan negara komunis juga boleh menerapkan sistem anti korupsi yang kuat gitu. Jadi kadang-kadang ada satu hal yang juga cukup berbeda ya dalam konteks ini, ketika demokrasi diasumsikan akan melahirkan sistem anti korupsi yang lebih baik. Itu juga sebenarnya tidak selalu demikian. Karena negara yang tidak menganut demokrasi sekalipun itu juga bisa mengembangkan sistem anti korupsi yang memadai dan kuat. Dan itu terbukti di Vietnam dan Cina. Oke, Fir. Terima kasih untuk insight-nya. Terima kasih banyak. Selamat belajar kembali. Sahabat integritas. Ya, sahabat integritas, demikian diskusi kita dengan Firdy. Jangan lupa like, subscribe ya, dan berikan komentar, terlibat dalam diskusi di dalam kolom komentar kita jika ada informasi lain ya, insight baru, atau bahkan ketidaksetujuan atas apa yang kita diskusikan, karena memang kita ini memberikan ruang juga yang berbeda bagi para sahabat integritas sekalian. Kita jumpa lagi di lain waktu, sampai jumpa.